Doku yang dirahmati Allah, dulu zaman kita kecil, saya kecil, itu tidurnya di masjid. Musola itu rame. Habis maghrib itu sampai isya, anak-anak itu ya lari-larian lah ya, mainan di masjid, di musola itu. Tentu diawali dengan ngaji. Dulu ngaji yang kecil, ngaji turutan zaman dulu Mas Ansori. Ngaji turutan, diajarin sama anak yang ngaji kitab, yang Al-Quran, nanti ngaji kitab Safina, ngaji kitab Mabadi, bahkan ngaji kitab Curumi. Itu semuanya ada di masjid dan di musola. Sekarang coba kita survei deh. Habis maghrib dan musola, masjid itu kosong. Kalau toh ada itu orang-orang tua yang wiridan sendiri. Yang biasa ada yang mengamalkan torekohnya, wiridan torekohnya. Tapi anak-anak kemana? Mainan HP di luar, ngerokok, pacaran, motoran. Orang tuanya kemana? Sibuk di masjid. Maka orang tua yang kasih sayangnya besar terhadap anaknya adalah orang tua yang berani memaksa anaknya untuk beribadah, berani memaksa anaknya untuk masjid, berani mematikan TV dari maghrib sampai isya minimal. Waktunya untuk belajar, waktunya untuk beribadah, waktunya untuk ngaji. Sekarang jarang sekali, Mas. Yaitu yang kita prihatin itu anaknya imam masjid itu pada ikut-ikutan gak ngaji juga. Ini kan prihatin ini kan. Ini harus kita gembleng tuh bahwa anaknya imam masjid, anaknya imam musola itu punya kewajiban, punya tanggung jawab moral, punya keinginan untuk meneruskan perjuangan yang dilakukan oleh orang tuanya. Tapi sekarang sudah minim sekali. Bagaimana cara memakmurkan masjid? Tentu ada memakmurkan secara fisik, ada memakmurkan secara non fisik. Memakmurkan secara fisik ya membangun masjid. Kalau kita bisa bangun, wong mbok yo nggak usah bangun lah sekarang. Yang ditinggalkan oleh kakek nenek kita, mbok kita cat lagi gitu loh. Kita perbaiki lagi loh. Kita rehab lagi loh. Kadang rehab aja nggak bisa, apalagi bangun. Udah nggak usah ngerehab, nggak usah bangun kalau memang nggak mampu. Memakmurkan secara non fisik saja. Satu, bangun, rehab, memperbaiki, memperindah masjid, mempercantik masjid. Sehingga orang yang tadinya di masjid itu nggak betah karena masjidnya kumuh, bahwa masjidnya bau, apa karpetnya 2 tahun nggak pernah dicuci, cuci karpet yang wangi sehingga orang yang sujud itu betah dalam sujudnya, orang yang di masjid betah dalam itikafnya. Memakmurkan secara fisik. Memakmurkan secara non fisik, bagaimana kita mengisi kajian-kajian di masjid, atau kita bangga menjadi muadzin. Kalau muadzin itu ada hadisnya, 12 tahun jadi muadzin dijamin masuk surga. Dan nanti ada benderanya itu bersama Bilal bin Rabah. Nah kalau imam malah nggak ada. Imam benar pahalanya tetap 27 walaupun jamaahnya penuh. Jamaahnya 1 benar 27. Salah, imam menanggung semua dosanya jamaah. Tapi kalau muadzin ada. Kadang sekarang orang suruh adzan itu gengsi. Ada lagi suruh adzan suaranya katanya nggak bagus. Emang mau buat lomba bagus-bagusan? Jadi kata sahabat Ali itu, kalau saya itu bukan khalifah, maka saya akan menjadi muadzin. Saking besarnya pahala orang yang menjadi muadzin. Ayo para bapak yang rumahnya dekat dengan masjid, jadilah muadzin. Banggalah bahwa Allah itu menaruh kita dekat masjid itu bukan karena kebetulan, tapi karena ada maksud dan tujuan yang kita belum tahu. Apa rahasia kok Allah menempatkan kita dekat dengan masjid? Lalu membuat kajian-kajian. Jadi uang masjid itu kadang sekarang itu numpuk, Mas Ansori. Padahal orang jariah, orang sudah kepengen nunggu pahala dari yang dimasukkan ke dalam kotak amal itu. Sampai mati kok kotak amalnya nggak diputar-putar. Ini pengurus masjid yang keliru nih. Bagaimana memakmurkan masjid? Dengan cara mengadakan kajian-kajian. Khotib. Sekarang kan baca khotibnya itu kan kayaknya bukunya itu buku lama banget, gak mau ganti-ganti kan. Sampai warnanya sudah kuning gak diganti-ganti. Katanya takut kualat kalau ganti. Gak ingat kalau buku itu juga dibikin sama orang. Imam adalah kalau tidak gantian ya ada badalnya. Jadi ada tumbuh tunas sebelum pohonnya mati.
Kita itu sebagai pengurus masjid harus menyiapkan segala sesuatunya. Jangan imam diganti kalau sudah mati, baru nyari imam. Khotib diganti kalau sudah mati, baru nyari khotib. Kebingungan. Tapi bagaimana mengkader generasi-generasi milenial untuk bisa tampil di masjid untuk memakmurkan masjid itu. Kajian. Banyak loh di kampung itu alumni-alumni pesantren. Minimal kalau alumni pesantren ya kitab Safinah itu ya bisa baca dan paham lah. Ayolah imam masjid, imam musola, adakan kajian kitab Safinah rutin. Umpama kiai ini kiai lokal dekat situ yang dulu di pondok, ilmunya manfaat, masjidnya makmur kan. Kan kalau kitab digaji lagi kan kita jadi paham. Arkanul Islami baca, keterangi satu kali pertemuan. Di samping ada media ngajinya, ada media silaturahimnya, dan ada media untuk apa? At-ta'allum. Untuk saling belajar itu, memakmurkan masjid. Jadi masjid itu tidak kosong, masjid itu tidak sepi. Adakan kajian-kajian. Jadi pengurus masjid yang bagus adalah pengurus masjid yang uang kasnya itu minim. Kalau sekarang kan kebanyakan kan bangga dengan banyak-banyakan kas ya. Padahal itu mendolimi itu. Pengurus masjid yang menahan uang kas itu adalah pengurus masjid yang zalim kepada orang yang sedekah jariah itu. Kenapa? Karena orang itu belum mendapatkan kemanfaatan dari jariah. Tapi pengurus masjid yang baik adalah pengurus masjid yang bisa memutar uang kas itu untuk kemakmuran masjid. Bukan pula untuk beliin rokok para pengurus, untuk makan-makan para pengurus. Bukan, tapi untuk kemakmuran masjid. Kajian. Kalau seandainya di kampung-kampung, setiap masjid musola ada kajian tentang umpama fikih, maka insya Allah sholatnya di sekitar masjid minimal itu benar. Kalau toh kita sudah mengadakan kegiatan-kegiatan yang kita niatkan untuk memakmurkan masjid, tidak ada yang ikut, jangan putus asa. Kan kadang imam masjid itu kan kadang jengkel sama orang yang tidak mau ke masjid. Iya kan? Orang udah adzan, sudah ada pengajian, sudah ini kok tidak mau ke masjid. Jangan jengkel, justru harus kasihan. Karena hakikatnya bukan orang itu yang tidak mau ke masjid, tapi masjid yang tidak mau didatangin oleh orang itu. Masjid Baitum min buyutillah. Masjid itu rumah dari sekian banyak rumahnya Allah. Maka kalau saya punya rumah, tidak semua orang boleh masuk ke rumah saya. Iya kan? Allah punya bait, punya masjid. Maka kalau ada orang yang tidak mau ke masjid, hakikatnya bukan orang itu yang tidak mau ke masjid, tapi Allah tidak menghendaki rumahnya didatangin oleh orang itu. Maka harus kita kasihani. Kenapa ya? Sudah dekat masjid kok tidak mau ke masjid? Kok tetap hatinya jauh dari masjid? Dosa apa dia? Kok sampai tidak mau ke masjid? Itu yang harus dipelajari, harus disadari oleh kita semua. Maka ada memakmurkan masjid secara lahiriah dengan fisik, dengan memperindah, mempercantik, memperwangi masjid. Ada cara batinnya, yaitu dengan mengisi kajian-kajian di masjid. Ayo saudaraku yang jadi pengurus masjid, para imam masjid, para anak-anak atau gus-gus masjid, gus-gus masjid, gus-gus musola, ayo kita bangga. Allah telah mentakdirkan kita sebagai keluarga dari keluarga ahli masjid, maka kita bangga, kita makmurkan, kita hidupkan, kita teruskan perjuangan kakek nenek kita yang dulu dengan susah payah telah membangun.